Nah, kalau kemudian ada namanya buzzer anjing liar ya, yang saya lihat satu paket lah katanya ini harus kedua, belum tentu juga ya. Undang-undang mana itu juga tantangannya kan? Undang-undang mana yang memberikan harus satu paket? Karena ketika Soeharto jatuh ya, karena kudeta rakyat juga 98, yang naik Habibie. Nggak ada satu paket. Begitu juga ketika misalnya Gus Dur jatuh di kudeta, tidak satu paket. Yang naik adalah wakilnya gitu. Ini kan fenomena empirik, peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selalu yang harus diwaspadai itu menurut saya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang di samping kita nggak jauh-jauh. Nggak usah nuduh yang panjang-panjang yang terlalu jauh Bandungnya itu menurut saya. Kenapa? Karena mereka langsung mendapatkan manfaat dari itu. Jadi saya berpikir ya di dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Selalu ada desain itu. Jadi saya percaya kalau mazhab orang kan kondisi tidak aman itulah kondisi yang aman, atau sebaliknya kondisi tidak aman itulah kondisi yang tidak aman sebetulnya. Kewaspadaan itu sebenarnya dimanapun, jangankan presiden, kepala daerah pun begitu. Dia tetap waspada dengan wakilnya kan. Kapan-kapan tiba-tiba yang kasihannya kan kepala daerah dia yang modalin, dia yang berjuang pemilu, tiba-tiba ditangkap KPK, ini wakilnya paket hemat, nggak biaya, nggak kampanye, nggak terlalu ribet gitu. Tiba-tiba jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur kan. Nah, artinya apa? Ya, itu yang menurut saya berdasarkan pengalaman, ya, bahwa tidak perlu jauh-jauh. Nah, kewaspadaan itu mesti selalu insting, itu harus dilakukan. Jadi, indikasinya, tanda-tandanya apa yang udah lihat? Ya dari peristiwa-peristiwa krusial kemarin Agustus ya. Peristiwa yang hari kemarin yang ketika mulai ada statement, sebenarnya kan ditunggu-tunggu itu kan BBM naik kemarin. Nah, ketika BBM naik, maka akan terjadi disorder, ketidakteraturan. Harga naik, kelas menengah hancur. Kemudian instabilitas politik akan mulai menganga karena dicicil dari peristiwa MBG dan seterusnya itu kan level confidence-nya di downgrade terus. Nah, ketika itu terjadi, momentum itu terjadi kan tiba-tiba ada juga ngomong persoalan harus dikudeta, tidak perlu lagi dengan konstitusi, tidak jalur-jalur konstitusi tidak akan memungkinkan gitu kan. Nah, padahal orang-orang ini ketika anak haram konstitusi ini jadi wakil presiden, nggak ada statement tuh kudeta gitu. Bahkan yang ngomong-ngomong yang tadi itu mau kudeta itu 10 tahun era Jokowi yang BBM naik tiap hari, tiap pekan, tergantung minyak dunia kan, tergantung pasar. Kemana dia itu? Tidur aja tuh, ya kan? Nah, kemarin ditahan. Ya, kenapa? Mungkin presiden juga paham ini. Ada tim presiden yang membatalkan ini. Karena ada juga yang memancing-mancing nampak-nampaknya pola untuk menjebak, untuk menaikkan harga BBM. Karena risikonya nggak main-main. Ketika harga BBM naik, kebutuhan hidup naik. Instabilitas politik pasti terjadi. Ketika BBM diturunkan, kalau minyak harga dunia itu turun, misalnya sel Hormuz dibuka atau minyak mentah itu tidak mahal, apakah otomatis harga kebutuhan pokok tadi, layanan dasar itu akan turun? Tidak, termasuk transportasi. Itu akan merusak citra presiden, pemerintah. Nah, itu kan jebakan-jebakan itu yang akhirnya selamat kemarin kan. Kalau itu terjadi, itu momentum. Jebakan dari mana? Jebakan dalam konteks harga BBM tadi. Nggak, maksud saya siapa yang menjebak? Ya nggak tahu, kita mungkin ada yang mendorong supaya dinaikkan penyesuaian. Waspadalah pada yang di sampingmu. Sejarah sudah berbicara. Tidak ada peristiwa politik yang kebetulan. Semuanya punya desain. Itulah mazhab Syarwi Caniago, pengamat yang mengingatkan Presiden Prabowo pada satu fakta menusuk. Jatuhnya Soeharto dan Gus Dur tak pernah butuh paket hemat wapres. Habibie naik, Megawati naik. Bukan karena satu paket, tapi karena sejarah membuktikan yang paling dekat dengan presidenlah yang paling diuntungkan. Lalu dari mana klaim bahwa wapres harus ikut turun jika presiden jatuh? Itu kata buzzer anjing liar. Syarwi menantang, tunjukkan undang-undangnya. Tidak ada. Yang ada justru pola klasik. Kepala daerah modal besar berjuang mati-matian, tiba-tiba ditangkap KPK. Wakilnya yang paket hemat, tanpa biaya, tanpa kampanye, langsung naik. Siapa yang dirugikan? Siapa yang untung? Maka jangan heran jika Syarwi berbisik, waspadai orang di samping Anda, bukan yang jauh di Bandung, karena dia langsung mendapat manfaat. Apalagi juga namanya Gibran. Jangan lihat Gibran, kata Syarwi.
Lihat ke belakangnya, disitulah Jokowi dan geng Solo bermain. Taktiknya sudah dikenal, PDIP pun merasakan getahnya. Tanda-tandanya sudah muncul sejak Agustus. BBM nyaris naik, ditunggu-tunggu. Instabilitas politik menganga, tapi ditahan tim presiden. Siapa yang mendorong? Syarwi mendengar ada menteri di kabinet sendiri yang ingin menjerumuskan Prabowo. Jebakan. Lalu muncul pengamat-pengamat yang tiba-tiba heboh bicara kudeta. Padahal ketika Gibran yang disebut anak haram konstitusi mau jadi wapres, mereka diam 1000 bahasa. Selama 10 tahun era Jokowi, BBM naik turun seenak pasar, pajak dan BPJS digebukin naik, mereka tidur nyenyak. Sekarang mereka bangun, membuat narasi presiden harus diganti. Dengar cerita begitu, tapi ada juga tim presiden yang membela nggak bisa. Oke. Pokoknya nggak boleh naik BBM. Ini kan presiden sebenarnya sangat pro rakyat kan. Dulu di era Jokowi saya masih ingat, nggak ada perang Iran, harga minyak dunia tergantung naik turun kan, tergantung pasar kan. Apa yang terjadi akibat dari ini Bang Margi? Harga kebutuhan pokok nggak stabil, transportasi nggak stabil. Kenapa? Harga minyak bisa naik pagi-pagi, turun malam, naik lagi. Artinya apa? Beban hidup makin naik. Inflasi terjadi. Dulu kita beli 50.000 misalnya, mie instan dapat 10. Sekarang mie instan 50.000 dapat 7 misalnya. Kenapa? Harga minyak dunia dipermainkan, harga BBM kita dipermainkan. Maka apa yang disampaikan oleh Gubernur New York itu kan menarik dia. Dia statementnya sederhana. Kalau nggak salah dia bilang kalau rakyat susah, yang saya juga merasa susah. Jadi kalau ke BBM ini naikkan, kita rakyat susah sebenarnya. Senasib seperjuangan. Nah artinya apa? Ya dia pelayan rakyat. Nah dulu BPJS mau dinaikkan. Ada juga kemarin isu saya dengar Menteri Kesehatan mau dinaikkan BPJS. Kan nggak ada otaknya gitu loh, nggak mikir gitu loh. Kalau BPJS ini dinaikkan apa risikonya kan? Oke. Di saat yang sama list obat itu ada 124 dihilangkan oleh pemerintah. Tiba-tiba ada isu mau naikkan BPJS, nggak konsultasi. Tanya gitu loh, supaya pemerintah menyiapkan juga strateginya supaya nggak dinaikkan BPJS. Nah ini orang-orang siapa ini yang menjebakan jebakan begini, hati-hati. Orang siapa? Ya saya nggak tahu nih, bisa jadi ya pejabat lama, rezim lama, atau pejabat geng Solo, kita nggak tahu juga. Kenapa lama-lama ini menjadi pemerintahan Prabowo tidak efektif? Pemerintahan Prabowo tidak pro rakyat. Lama-lama ini akan menggerus level confidence presiden. Trust building presiden termasuk approval rating presiden. Karena apa? Menterinya nggak kompeten, menterinya nggak pro rakyat, menterinya tidak yang dibilang oleh Gubernur New York itu. Kalau rakyat susah dia harusnya merasa susah. Oke, udah. Nah, itu sebentar. Berarti udah mendapat informasi ada menteri di kabinet Prabowo yang seolah-olah ingin menjerumuskan Presiden Prabowo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Misalnya BBM. Ya BBM ini misalnya kemarin saya yakin ini pasang badan. Kalau nggak kemarin ikut kejebak. Kenapa lagunya kan dunia udah naikin BBM semua. Asia Tenggara udah naik semua. Tinggal kita yang belum penyusuan. Itu sudah ada lagu-lagu itu. Tapi Presiden pro rakyat dia bilang, saya yakin termasuk timnya Presiden nggak mau. Ini jebakan. Ini membuat chaos. Itu yang hebatnya Prabowo kemarin. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Instabilitas politik. Karena kalau BBM naik, pasti kebutuhan hidup naik. Kelas menengah hancur, daya beli pasti rusak. Pasti itu, nggak bisa nggak. Nah sekarang mau diturunkan BBM, apakah harga akan turun? Tidak ada judul itu turun. Dia akan tetap naik, direct terus. Itu fakta. Itulah pemimpin pejabat yang menjiwai rakyatnya. Dia tahu ini beban rakyat. Kalau rakyat susah, saya juga susah. Oke, tapi itu kebijakan yang realistis atau populis? Ya realistis untuk konteks sekarang, memang orang susah semua. Mau ngapain lagi? Uangnya ada, tinggal digeser aja subsidinya atau dari mana kan? MBG itu aja dipotong bisa kok. Dari 7 hari jadi 5 hari. Atau kalender merah dicek lagi. Pindahin ke BBM kan bisa. Gas. Dulu pajak mau naikin siapa? Rezim sebelumnya. Mau 12%. Mau disiksa rakyat kan? Pajak. Nah itu kan kemarin pupuk udah diturunkan. 20% dari subsidi. Itu kan program yang membahagiakan hati rakyat. ONH? Ya. Haji juga diturunkan. Kalau kemarin ceritanya naik terus, nggak ada, cuma celana pendek aja nggak naik. Ya kan, naik semua. Artinya penyesuaian terus. Bahasa sekarangnya kan penyesuaian. Nah ini kan ditahan ini. Ditahan sama Prabowo supaya, makanya kenapa Prabowo ini menurut saya penting untuk kita jaga dalam konteks
dia membela kepentingan rakyat, sepanjang ini dilakukan, listrik tidak naik. Itu token listrik, itu 10 tahun Jokowi, menurut saya, biang keroknya itu. Harga BBM listrik kita mahal banget sekarang. Ya, sekarang listrik kita dukung Prabowo, tapi jangan pernah naikkan listrik itu. Kapan perlu digratiskan layanan dasar ini? Bayangkan Bang Margi hidup di Indonesia listrik gratis, ya. Apalagi misalnya BPJS gratis, ya. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tidak perlu kita. Itu layanan paling membahagiakan rakyat, Bang Margi. Itu layanan dasar hak rakyat. Kalau itu bisa dilakukan dari rampasan perang tadi, kemudian di-share sama rakyat, siapa yang kita nggak bela pejabat seperti itu? Dua kubu di istana, satu jebakan untuk rakyat. Di kabinet Prabowo, perang dingin terjadi. Dua kubu berseberangan. Satu mendorong BBM naik, satu mencegah. Syarwi Caniago mengingatkan, siapa yang paling diuntungkan jika presiden jatuh? Wakil presiden. Sejarah sudah buktikan, tak perlu satu paket. Era Jokowi, harga naik turun seperti komedi putar. Tak ada perang Iran, tapi BBM bisa naik pagi, turun malam. Akibatnya, rakyat babak belur. Syarwi menyindir, celana pendek aja nggak naik. Semua naik, yang masuk akal maupun tidak. Pajak 12% mau dicekikan ke rakyat yang sudah susah. BPJS mau dinaikkan, tapi 124 obat dihapus. Syarwi bilang, menterinya nggak punya otak, nggak mikir resikonya. Lalu, ia mengutip Gubernur New York. Kalau rakyat susah, saya juga merasa susah. Itu pelayan rakyat, bukan pejabat yang bisnisnya untung terus. Sekarang, ada yang memaksakan lagu lama. Asia Tenggara sudah naik BBM, tinggal Indonesia. Prabowo bilang, jebakan. Ia tahan BBM, turunkan pupuk 20%, turunkan haji. Tapi orang-orang rezim lama dan geng Solo masih bercokol. Mereka ingin presiden tidak berpihak ke rakyat. Syarwi mengajak rakyat menjaga Prabowo. Tapi pesannya menusuk. Jangan biarkan listrik naik. Karena 10 tahun era Jokowi, listrik jadi biang kerok. Dan sekarang, yang mencoba menjebak presiden bukan musuh dari jauh, tapi orang di sampingnya. Kesimpulan satu paragraf, singkat, padat, jelas, pedas. Dua kubu di istana, pro BBM naik, biar presiden jatuh, wapres naik, versus anti BBM naik, pro rakyat. Era Jokowi semua naik, celana pendek saja tidak naik, singgir Syarwi. BPJS mau dinaikkan, 124 obat dihapus. Menteri tak punya otak. Sekarang Prabowo tahan BBM, turunkan pupuk dan haji. Tapi geng Solo dan rezim lama masih bercokol, berusaha menjebak. Pesan Syarwi, jaga Prabowo, jangan naikkan listrik. Karena yang merasakan susah cuma rakyat, bukan pejabat yang bisnisnya untung terus. Dan ingat, yang paling berbahaya bukan musuh di kejauhan, tapi orang di samping Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.